Periksa Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:3-6 dan Yohanes 14 ayat ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Alkitab juga mengatakan dengan jelas bahwa dalam Kisah Rasul 4, Petrus mengatakan, ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya, mantap. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita juga mengatakan Roma 10 ayat 9-10, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi saksi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya akan membaca masih ayat yang sama, yaitu Kisah Rasul 1 ayat 8, dan kemudian nanti saya akan baca Matius 10 ayat 16. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Haleluya. Tema kita adalah menjadi saksi Tuhan. Kalau tadi pagi saya berkata bersaksilah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau ini menjadi saksi Tuhan, ini perlu kita pikir ulang. Risiko yang mungkin dialami seorang saksi Tuhan menurut Alkitab adalah, yang pertama, saya akan cepat-cepat karena agak beberapa. Yang pertama, mengalami atau disindir. Nanti Kisah Rasul 2 ayat 13, mereka sedang penuh Roh Kudus. Mereka berkata-kata dalam bahasa Mesopotamia, Media, dan juga Mesir, Arab, dan bahasa-bahasa yang lain, ada kira-kira 17 itu. Tapi orang-orang mengejek mereka, menyindir mereka, mereka lagi mabuk anggur manis. Ya. Jadi sindiran mungkin tidak terlalu berat. Ya. Yang kedua, dibenci. Ya. Bagaimana para murid dibenci, Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci orang oleh karena namaku, tapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Jadi itu sebabnya Alkitab mengatakan begini. Tadi yang saya ulang lagi, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Domba ke tengah-tengah serigala. Domba itu tidak dapat berbuat apa-apa, tapi dia ada di tengah-tengah serigala. Domba itu lemah. Domba itu sebabnya dia perlu gembala untuk menuntun, untuk memberi dia makan dan menjagai supaya mereka tetap selamat. Tapi Tuhan katakan, Tuhan itu adalah gembala kita. Tapi Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah serigala-serigala. Wow. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan supaya kita cerdik seperti ular. Ular itu punya selalu solusi. Saya pernah menangkap ular, lalu menaruh ke rumah saya. Saya ingin bagaimana sih cerdiknya ular ini gitu loh. Lalu kemudian saya melepaskannya di tengah-tengah rumah saya. Dan ular itu mencari jalan terus, dia mengikuti setelah dia dapat tembok, dia mengikuti terus sampai berkeliling. Dan kemudian setelah dapat itu, artinya dia akan terus bergerak sampai dia menemukan jalan keluar. Dia tidak pernah berhenti, dia tidak pernah stop, tapi dia bergerak terus sampai menemukan jalan keluar. Itulah orang-orang yang
dikatakan harus cerdik seperti ular. Selalu ada jalan keluar. Karena apa? Kita punya Tuhan. Lalu kemudian tulus seperti merpati. Tulus itu tidak pernah neko-neko. Tidak, merpati itu tidak mata keranjang. Dia setia pada pasangan, ya. Dan kita juga harus setia pada Tuhan. Kita tidak neko-neko. Kalaupun ada orang yang merasa keberatan, kita tentang tunjukkan aja ketulusan hati kita. Kita bahwa kita tidak sedang bermain-main dengan keselamatan itu, tidak sedang bermain-main dengan anugerah Tuhan itu. Kita memang menghidupinya dan hidup di dalam anugerah itu. Wah. Nah, kemudian dikatakan ada yang dibenci, lalu dicemooh dan dicaci maki. Kalau jangan, makanya firman Allah katakan, kalau kamu dicaci maki, jangan kau balas dengan caci maki. Balas dengan kebaikan. Wah. Jangan kalahkan kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 itu. Ayat 20-21. Jadi kalau kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, kita telah menjadi saksi Tuhan. Gampang? Tentu tidak. Dan yang kemudian dihakimi atau disidang, itu anak dari Kisah Rasul 4 ayat 5, bagaimana orang melakukan kebajikan, menyembuhkan orang sakit. Orang itu mau dipersekusi. Untung aja si orang buta, si orang lumpuh itu mau mengikuti Petrus karena dia sudah mengalami lawatan Tuhan, baik secara fisiknya, baik secara rohani. Enggak, dia tidak takut. Dia ikut aja sama Petrus itu. Dan pada akhirnya imam-imam tidak berani, walaupun mereka harus diperhadapkan kepada, saya sudah menghadapi hal-hal yang seperti ini. Bukan berarti saya mau apa, tidak. Tapi percayalah, ketika engkau diperhadapkan seperti ini, Tuhan akan senantiasa menuntun engkau, menolong engkau. Ada saja jawaban nanti yang Tuhan berikan, selama engkau mau betul-betul berkonsentrasi dengan Dia. Lalu disiksa atau dianiaya, Kisah Rasul 5 ayat 20. Ini udah agak sedikit. Kadang karena disiksa ini orang patah semangat, dianiaya. Saya tidak pernah sampai dilakukan pemukulan fisik, tapi ya parang di leher saya, pisau di perut saya, itu sudah saya alami. Dan penyerangan sampai saya punya ada luka di sini melalui pisau, sudah saya alami. Tapi saya belum seperti murid-murid yang sampai disalib, yang sampai dianiaya, dibunuh. Saya belum sampai. Diancam, tentu kita sebagai murid-murid Tuhan, kita mengalami ancaman itu soal biasa, ya. Saya bilang, seringkali saya bilang kepada mereka, itu loh, lihat itu orang-orang yang membangun, menghancurkan ya iman orang, pelacuran itu, judi dilihat itu, dan kemudian pub itu. Saya sudah melihat dan menyaksikan bahwa orang-orang yang mendirikan tempat menghancurkan iman seseorang itu, pada akhirnya mereka juga akan dihancurkan. Karena apa? Bagaimana mungkin kamu dengan enak-enak menikmati uang orang yang datang ke tempatmu, sementara mereka melakukan hal-hal yang jahat di tempatmu, lalu kemudian kamu merasa nikmat menikmati kekayaan dari mereka yang kau hancurkan itu. Dan ingat, satu kali, dan saya sudah melihat bukan satu dua orang pengusaha-pengusaha yang terlibat dalam usaha minuman keras untuk menghancurkan rumah tangga orang, pada akhirnya dihancurkan oleh Tuhan.
Apakah Tuhan membenci orang-orang yang menjual minum itu? Udah pastilah. Cuma Tuhan memberikan bagi mereka kesempatan untuk bertobat. Tapi kok saya jadi ngelantur situ ya. Ya, jadi maksud saya kadangkala orang karena minuman keras. Saya sudah berapa banyak kali karena orang minuman keras, lalu mereka mau mempersekusi kita. Minumnya disenggigi, minumnya disenggigi, mabuknya diampana. Bukan karena mereka kita ganggu, bukan karena mereka kita hanya tegur dia. Itulah kalau orang yang sudah mengalami ya pengaruh minuman keras. Kadang-kala kalau saya sudah saya panggil aja polisi. Ya, jadi itu kadang-kala mereka suka mengancam. Ya, ada tahap yang disiksa ini. Saya katakan belum sampai tahap seperti yang dialami oleh murid-murid lah. Ya. Disiksa, dianiaya. Lalu kemudian yang keenam dipenjara. Ya, saya juga belum pernah dipenjara. Walaupun ada orang yang pernah merencanakan untuk memenjara saya dengan menyatakan dakwaan palsu. Tapi saya belum pernah dipenjara. Dalam kasus memberitakan kabar baik. Jadi kalau kita sebagai orang percaya dipenjara itu karena memberitakan kabar baik, itu sebuah kasih karunia. Murid Stefanus, Paulus, Petrus, wah. Tapi mereka dengan sukacita. Lalu kemudian yang terakhir dibunuh. Ya, itu risiko dalam menjadi saksi Tuhan ya yang perlu kita ketahui, sehingga kita berpikir ulang untuk menjadi saksi Tuhan. Tapi saya salut kepada mereka-mereka yang pada masa-masa yang lampau, bagaimana nomensen, bagaimana ya mereka-mereka yang datang ke tanah Batak itu ya, dan pada akhirnya mereka berhasil, dan bukan berarti tidak ada yang dibunuh. Ada Leman dan satu lagi Muson ya, yang dibunuh, dan dibawa pemberitaan firman Allah yang dibawa oleh Nomensen, hingga orang Batak boleh percaya kepada Tuhan. Tapi itu melalui perjuangan iman yang sangat luar biasa. Karena apa? Dia ingin menjadi saksi Tuhan. Jadi kalau kita ingin menjadi saksi Tuhan, kalau kita tidak siap, tidak usah, karena itu akan mengacau. Tapi firman Allah katakan, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Tuhan akan membuat kita menjadi saksi di Yerusalem, di tempat kita, di seluruh Yudea, di lingkungan kita mungkin, yang terdekat, di keluarga kita, Samaria, mungkin sampai kepada lingkungan yang lebih jauh, sampai ujung bumi. Artinya mau saya katakan adalah hal-hal ini bisa terjadi bagi seorang yang menjadi saksi. Masih banyak sebenarnya disindir, ya, dibenci, dicemooh, dicaci maki, dihakimi, disidang, disiksa, dikecam, diancam, dipenjara, dibunuh. Yang terakhir itu adalah dibunuh. Kalau sudah dibunuh kan kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tapi bukan berarti kita akan lenyap dari bumi. Memang kita lenyap, tetapi kita bertemu dengan Tuhan. Karena apa? Tidak semua orang diizinkan oleh Tuhan untuk karena namanya kita menikmati. Stefanus memang Tuhan anugerahkan, Paulus, Petrus, murid-murid yang lain, terkecuali Yohanes, walaupun dia pernah mau dilakukan seperti itu, digoreng, tapi Tuhan membuat dia tidak mati, dan lain sebagainya. Dia mati tua, si Yohanes, satu-satunya murid Tuhan yang mati tua. Selebihnya
adalah mereka-mereka yang mengalami penyiksaan sampai pada akhirnya pembunuhan. Itulah yang mau saya katakan, kepada kita menjadi saksi Tuhan itu tidak gampang. Karena memang firman Allah katakan kita ditempatkan di tengah-tengah serigala. Kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dan dalam keadaan apapun kita, biarlah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang membela kita, Tuhan yang mengutus kita, sekalipun di tengah-tengah serigala itu. Tapi kan Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita, tanpa seizin Tuhan. Ingat ini, tanpa seizin Tuhan, mereka tidak akan bisa menyentuh engkau. Satu rambut di atas kepalamu pun tidak akan tumbuh kalau Tuhan tidak izinkan. Tapi kalau Tuhan izinkan engkau menjadi saksi yang diberkati oleh Tuhan untuk menghadapi mautmu dengan cara dibunuh, ingat, engkau tidak akan pernah sendiri. Engkau bersama dengan Tuhan. Saya berpikir saya dianugerahkan Tuhan untuk mati syahid, tapi Tuhan tidak mengizinkan. Karena pada waktu itu saya mendengar dengan tidak ada soal nyawa sih. Pada pagi hari ketika saya mau lihat tempat saya itu, masih berani Pak Pendeta datang kemari, dimasukkan pisau itu ke, tapi enggak suka, tapi cukup proses untuk mengusir saya. Saya katakan nyawa saya itu enggak tergantung kepada, enggak, Tuhan berikan kekuatan untuk menuju saya, enggak akan terjadi. Dan kita tidak perlu takut menghadapi orang-orang seperti itu. Kalau orang yang apa, dia enggak bilang lagi, cep, langsung aja gitu. Habis. Ya, jadi apapun, ingatlah, kalaupun engkau disindir, biasa. Dibenci, biasa. Dicemooh dan caci maki, biasa. Dihakimi di sidang, biasa. Disiksa dan dianiaya sedikit, luar biasa. Tapi di penjara, ya. Tapi ada banyak orang di penjara bisa menjadi saksi Tuhan, ya. Dan kemudian terakhir dibunuh. Tapi di negara Republik Indonesia ini perlu saya ingatkan, apapun setiap konsekuensi perbuatan seseorang itu akan dibawa ke ranah hukum. Termasuk kalau kita memaksa orang menjadi saksi Tuhan, yang memaksa orang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kau juga akan masuk penjara. Tapi kalau kita lakukan dengan memberitakan, dengan berdialog, atau dengan kasih dan tuntunan Roh Kudus bagi dia, tidak ada seorang pun yang dapat, karena perpindahan itu masih dijamin oleh undang-undang. Jadi yang tidak boleh kamu lakukan ketika engkau menjadi saksi Tuhan, memaksa orang untuk mengikuti agama, dan itu melanggar undang-undang. Jadi bila karena kasih Tuhan mereka diselamatkan oleh Tuhan, maka tidak ada satu kekuatan yang dapat. Tetaplah kita berdoa supaya siapapun yang menjadi saksi Tuhan di garis depan, mereka adalah orang-orang yang telah memperhitungkan segala risikonya dalam hidup ini. Mari kita tinggalkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah kami dapat menjadi saksi Tuhan dimanapun kami ada. Biarlah kasih-Mu terus menolong kami. Terima kasih. Dan kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, kalau engkau sedang, mari angkat kedua dalam nama segala sakit penyakit mereka keluar, dan oleh pilu-pilu Tuhan Yesus mereka sembuh, oleh kuasa mereka sembuh. Dan bila engkau sedang mengalami penderitaan dalam hidup ini, angkat kedua belah tanganmu, serahkan diri kepada Tuhan, karena Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kelegaan. Malah kepada hai kamu itu sudah orang berat, aku akan memberikan kelegaan bagi. Dan kami percaya Tuhan, Kau yang akan menolong mereka. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tangan kepada Tuhan. Lihat tangan-tangan yang diangkat kepada engkau, percaya akan kebenaran bahwa engkau memberikan kelegaan, engkau memberikan jalan keluar, dan engkau menolong kami. Kami percaya itu. Terima kasih, sehingga setiap kami boleh memuliakan engkau, meninggikan namamu sepanjang umur hidup kami.
Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat kita beristirahat. Jangan lupa membaca firman Allah, merenungkan firman Allah dalam hidup ini. Tuhan Yesus berkati. Mantap, mantap, mantap.